Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul penetapan kadar flavonoid pada sediaan krim. Pun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Feby Monika Andani, Selvi Herdianti, Grace Inosenzia, Yosefa Willy, Hiliatul Ulia, saya sendiri Galuh Najwa Sabila, dan Haidar Azhari. Latar belakangnya, suatu sediaan yang berkualitas ditemukan oleh formulanya. Formula pada krim dapat berupa bahan aktif dan bahan tambahan. Salah satu bahan aktif pada krim yang akan dianalisis adalah tanaman senggani yaitu Melastoma malabatricum. Krim yang dapat menjadi antioksidan adalah krim tanaman senggani tersebut yang mengandung quercetin. Senyawa ini adalah flavonoid alami yang memiliki antioksidan. Senyawa dari flavonoid dapat memberi efek antioksidan. Flavonoid dan bentuk glikosilasi atau metilasi pada tanaman, strukturnya lebih stabil, mudah didapatkan, serta mudah dalam bioaktivitasnya. Maka dari itu, untuk mengetahui kadar flavonoid pada krim tanaman senggani, perlu dilakukan dengan metode spektrofotometri UV vis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Krim merupakan suatu sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan aktif farmasi yang dilarutkan atau didispersikan dalam substrat yang sesuai dan tidak mengandung air kurang dari 60%. Nah, krim ini memiliki dua tipe, yaitu tipe minyak dalam air atau MA, dan juga tipe air dalam minyak atau AM. Formulasi krim terdiri dari zat aktif dan basis. Basis sendiri dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu basis minyak dan basis air. Sediaan krim sendiri dibuat dengan mencampurkan basis minyak dan juga basis air dengan zat aktif. Kita masuk ke evaluasi sediaan. Yang pertama, ada uji organoleptis yang dilakukan dengan bantuan panca indera. Lalu selanjutnya ada uji homogenitas yang bertujuan untuk melihat keseragaman partikel pada sediaan. 3. Ada uji pH dilakukan untuk mengetahui pH sediaan yang bersifat asam ataupun basa. 4. Ada uji viskositas. Bukan untuk mengetahui kekentalan dari sediaan krim yang telah dibuat agar mudah dioleskan pada kulit. Yang kelima, ada uji daya sebar, yaitu untuk mengetahui kecepatan penyebaran krim saat dioleskan pada kulit dengan syarat penyebaran sebesar 5-7 cm. Terakhir, ada uji daya lekat untuk mengetahui lama waktu kontak krim dengan kulit hingga efek terapi yang diinginkan tercapai. Selanjutnya, metode ekstraksi. Yang pertama, metode maserasi. Metode ini memiliki prinsip kerja dengan cara dimasukkan serbuk tanaman dengan pelarut yang tepat di dalam wadah inert dalam keadaan tertutup rapat di suhu kamar. Kedua, ultrasound assisted solvent extraction. Prinsip kerja dari metode ini yaitu wadah berisi serbuk disimpan dalam wadah ultrasound dan ultrasonik. 3. Perkolasi. Prinsip kerja ini, metode ini yaitu membasahi serbuk sampel secara pelan-pelan dalam wadah perkolator yang lengkap dengan sebuah keran di bagian bawahnya. Yang keempat, soflet. Dalam metode ini, serbuk sampel ditempatkan ke dalam sarung selulosa dengan menggunakan kertas saring dan disimpan di atas labu di bawah kondensor. Yang terakhir, reflux dan destilasi uap. Prinsip kerja ini dengan memasukkan sampel bersama dengan pelarut ke dalam labu yang terhubung dengan Melasoma adalah jenis tumbuhan liar yang dapat digunakan sebagai sumber obat herbal dan pewarna makanan alami. Bunga dari Melasoma malabatricum terkenal mengandung quercetin dan coempherol. Kedua senyawa ini adalah molifenol alami yang memiliki beberapa sifat antioksidan yang dapat mengatasi ROS melalui mekanisme seperti radikal bebas, pengikat ion logam, penghambatan enzim prooksida, aktivasi antioksidan, dan detoksifikasi enzim. Kemudian untuk bagian hasil yang diperoleh dari larutan induk dibuat dalam 2 kali replikasi, yaitu penimbangan 25 gram dengan volume 25 ml dan dihitung dengan rumus yang tertera, sehingga diperoleh hasil 1000 ppm. Kemudian dari perhitungan pembuatan seri konsentrasi dari 1000 ppm dibagi lagi menjadi 9 ppm, 12 ppm, 15 ppm, 18 ppm, dan 21 ppm. Hitung dengan rumus pengenceran yaitu C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2 sehingga diperoleh hasil absorbansi masing-masing ppm, yaitu pada 9 ppm didapatkan hasil 0,2711, pada 12 ppm didapatkan 0,3217, pada 15 ppm didapatkan 0,4156, pada 18 ppm didapatkan 0,5807, dan pada 21 ppm didapatkan 0,6257. Baik, untuk hasil yang selanjutnya, hitungan sampel dengan penimbangan 4,025 gram dibuat dengan volume 20 ml. Dari volume tersebut masing-masing replikasi diambil 5 ml dengan di-add volume labu ukur 10 ml. Sehingga pada replikasi pertama diperoleh konsentrasi 102,762 ppm dan replikasi kedua diperoleh konsentrasi 49,171 ppm. Dari hasil tersebut, data yang terekam masih besar, sehingga dilakukan proses pengenceran 10 kali. Maka absorbansi yang diperoleh pada replikasi pertama menjadi 2,6923 dan replikasi kedua yaitu 1,3150.
Hasil dari perhitungan kadar flavonoid yang diperoleh pada sampel pertama yaitu 0,0010% dan sampel kedua yaitu 0,0004%. Sehingga diperoleh persentase kadar rata-rata dari sampel krim yaitu persen bobot sampel pertama ditambah persen bobot sampel kedua dibagi 2, yaitu 0,0007%. Sekian pemaparan dari hasil praktikum kami, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembahasan. Sampel yang digunakan adalah Phenicin Cream yang mengandung fraksi air dari daun Melasthoma malabaticum. Kurva baku dibuat dengan cara mengukur absorbansi, di mana kurva baku yang baik memiliki nilai linearitas R lebih dari sama dengan 0,98. Larutan yang telah dibuat diukur dengan instrumen berupa spektrofotometri UV vis dengan panjang gelombang 425 nanometer. Hasil absorbansi pada konsentrasi 9 ppm yaitu 0,2711, 12 ppm didapat absorbansi 0,3217, 15 ppm absorbansinya 0,4156, 18 ppm didapat 0,587, dan pada 21 ppm didapat hasil dari pengukuran kurva baku didapatkan persamaan linear yaitu Y sama dengan 0,0257 X ditambah 0,0513 dengan harga koefisien R sama dengan 0,8991. Absorbansi yang didapatkan pada 2 kali percobaan sebesar 2,6923 dan 1,315. Data absorbansi ini akan digunakan untuk menentukan konsentrasi dengan mensubstitusikannya pada persamaan kurva baku yaitu Y sama dengan 0,257X ditambah 0,513 di mana nilai Y adalah absorbansi dan nilai X adalah konsentrasi sampel. Pada percobaan pertama didapatkan konsentrasi flavonoid sebesar 102,762 ppm dan percobaan kedua sebesar 49,171 ppm. Kemudian dari data konsentrasi tersebut dapat dihitung kadar flavonoid dalam sampel persen bobot per bobot dengan percobaan pertama sebesar 0,001%, percobaan kedua sebesar 0,0004% dan didapatkan rata-rata 0,0007%. Data absorbansi yang didapat adalah di luar rentang daerah 0,2 sampai 0,8. Hal ini terjadi karena semakin tinggi kadar flavonoid, maka molekul-molekul yang terdapat pada ekstrak daun tanaman obat semakin banyak, sehingga molekul yang akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu juga semakin banyak. Dengan demikian mengakibatkan nilai absorbansi semakin tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kandungan flavonoid dalam sediaan krim Melasthoma malabaticum sehingga sesuai dengan klaim produsen terhadap produk. Akan menyimpulkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu absorbansi yang didapatkan pada 2 kali percobaan sebesar 2,6923 dan 1,3150. Data absorbansi ini akan digunakan untuk menentukan konsentrasi dengan mensubstitusikannya pada persamaan kurva baku yaitu Y sama dengan 0,0257X plus 0,0513. Pada percobaan pertama didapatkan konsentrasi flavonoid sebesar 102,762 ppm dan percobaan kedua sebesar 49,171 ppm. Kemudian dari data konsentrasi tersebut dapat dihitung kadar flavonoid persen beban dibagi beban. Dengan percobaan pertama sebesar 0,0010%, percobaan kedua sebesar 0,004%, didapatkan rata-rata sama dengan 0,0007%.